Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita masih bisa beribadah kembali meskipun melalui media, tapi kita percaya tidak mengalami sedikit pun kasih Tuhan kepada kita. Kita mau sama-sama siapin hati kita memasuki hadirat Tuhan, tapi sebelum itu kita mengangkat pujian Roh Allah yang hidup.
dengan segera menyembahmu, dengan segera hatiku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami tidak dibatasi ruang dan waktu, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu yang beribadah di rumah Tuhan. Kami percaya kuasa yang sama ya Tuhan Kau curahkan di tempat kami. Bapa, terima kasih, kami mau serahkan rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya di awal, pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menuntun, Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami ya Tuhan. Kau urapi setiap anak-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Masih ada sukacita, amin. Amin. Kita mau angkat satu pujian lagi, dengarkan suara Nabi. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semuanya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semuanya. Gereja Tuhan bersembunyi, mengangkat tinggi-tinggi. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata, Kau kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, bintangkan pada dunia, bahwa Yesuslah Raja segala Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semuanya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semuanya. Gereja Tuhan bersembunyi, mengangkat tinggi-tingginya. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata, dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia, bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia, bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Terima kasih. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mengucapkan pujian Roh Kudus kau hadir di sini. Kau hadir di sini.
bersyukur kesempatan hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan dengan segala keterbatasan fasilitas yang kami miliki Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja memperjelas pesan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, sehingga setiap kami yang mendengar sungguh-sungguh boleh mendapatkan berkat dari pemberitaan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan, dan seperti pujian ini Tuhan, kami rindu membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Tuhan hadir di dalam hati kami, berbicara kepada setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita senantiasa boleh menikmati akan kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita tahu hari yang begitu penting ya. Kalau Bapak Ibu mungkin tahunya hari raya Kristen itu adalah Natal, Paskah, kemudian beberapa waktu yang lalu kita memperingati Jumat Agung, kemudian kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Dan hari ini kita juga memperingati sebuah peringatan yang tidak kalah pentingnya dengan peringatan Kristen kita, saudara ya. Saya percaya hari ini tidak ada di kalender kita ya. Kalender nasional tidak pernah menulis hari yang akan kita peringati hari ini, hari pencurahan Roh Kudus, Pentakosta, saudara ya. Saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 atau 3 tahun lalu, saudara ya. Seperti halnya kesempatan yang sama seperti ini, ketika memperingati hari Pentakosta, ketika saya bertanya kepada salah satu gereja, kemudian saya bertanya, hari ini hari apa? Saudaraku, mereka tidak ada yang tahu. Karena hari Pentakosta tidak begitu populer seperti peringatan hari raya Kristen yang lainnya. Tapi saudara tahu bahwa Pentakosta ini peringatan yang luar biasa. Ya. Orang Israel memperingati sebagai hari ke-50 tahun, 50 hari setelah Paskah, saudara ya. Tetapi kita memperingatinya sebagai pencurahan Roh Kudus, di mana Allah hadir menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara, saya ajak kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2, kita baca ayat 41 sampai dengan 42. Firman Tuhan berkata begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu baca perikop ini, perikop yang luar biasa ya. Bagaimana orang-orang boleh mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Ketika kita bicara tentang Roh Kudus, saudaraku, ketika kita bicara tentang Pentakosta, ketika kita bicara tentang hari pencurahan Roh Kudus, seringkali kita hanya melihat fokus dengan bagaimana orang berbahasa roh, fokus bagaimana orang membuat mukjizat, fokus dengan bagaimana orang melakukan hal-hal yang spektakuler, yang supranatural. Kita hanya fokus pada sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Tapi saudara, bahwa ketika orang dipenuhi Roh Kudus, aspeknya itu bukan hanya itu saja. Ya. Salah satu aspek yang lain adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus mengalami sebuah perubahan hidup. Nah, saudara, kita lihat di dalam perikop yang kita baca, saudara, kalau kita baca semuanya dari ayat 41 sampai dengan 47, saudara, bagaimana tindakan-tindakan yang saya pikir tidak semua orang bisa melakukan seperti ini. Orang menjual miliknya, kemudian dibagikan kepada yang lain. Mereka mulai bersatu hati. Mereka senang sekali dengan pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan, saudara. Ya, sesuatu yang terjadi yang sebelumnya tidak pernah dialami oleh sekelompok orang seperti ini. Tapi yang mau kita fokuskan pada hari ini adalah peristiwa apa? Apa yang terjadi, saudara, yang membuat mereka itu mengalami sebuah perubahan? Ya. Kalau saudara perhatikan urutan dari Kisah Para Rasul, saudaraku, ini apa yang dilakukan orang-orang ini, saudaraku, ya, cara hidup jemaat yang pertama ini tidak jauh ketika hari pencurahan Roh Kudus terjadi. Ya, ketika orang mulai mengalami
sebuah kuasa-kuasa bahasa roh, kemudian banyak orang bertobat, saudaraku ya. Nah, saya percaya saudaraku, ketika orang-orang mulai mungkin mengalami hal-hal supranatural di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus, ketika orang dipenuhi Roh Kudus, aspek keseluruhan hidup itu akan mempunyai dampaknya, saudaraku. Bukan hanya bicara bahasa roh mungkin, saudaraku, yang kita tahu hanya itu, tapi bicara tentang perubahan hidup. Nah, perubahan apa, saudaraku, yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Ya, pola hidup seperti apa orang-orang yang dipimpin, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat 42 berkata begini, saudaraku ya. Hal ini terjadi ketika mereka sudah kemudian bertobat, mereka dibaptis, saudaraku ya. Bahkan di ayat sebelumnya mereka dikatakan ketika mereka bertobat, dibaptis, kemudian mereka menerima Roh Kudus, seperti yang dikatakan oleh Petrus. Apa yang terjadi, saudaraku ya? Ayat 42 berkata begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, ini adalah hasil ya, atau sebuah tanda ketika orang terima Tuhan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus, hidup mereka berubah. Jadi pertama, saudaraku, kita melihat bagaimana ketekunan mereka dalam belajar firman Tuhan, ya. Ketekunan dalam firman Tuhan. Alkitab berkata mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya. Ketekunan ini, saudaraku, ternyata mempunyai makna yang dalam. Ya. Dalam bahasa Yunaninya itu proskartereo. Ya. Proskartereo. Dalam artinya, saudaraku, sebenarnya bukan hanya bicara tentang ketekunan, tetapi bicara tentang sebuah pengabdian diri, mendedikasikan dirinya. Jadi ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka bertobat, kemudian mereka menerima pimpinan Roh Kudus, kemudian menyerahkan hidupnya kepada kehendak Roh Kudus, saudaraku, hati mereka digerakkan untuk perkara ini belajar firman Tuhan. Kata ketekunan atau mendedikasikan dirinya, saudaraku, bicara tentang berkelanjutan. Ketekunan ini terus-menerus, kemudian ditambah dengan dedikasi atau mengabdikan, saudaraku. Ini bicara tentang bukan main-main, bukan sembarangan. Ketika mereka datang ke dalam persekutuan, baca firman Tuhan, sungguh-sungguh di situ. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, mereka mempunyai sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Bukan hanya ketika mereka bertobat, tetapi mereka setiap hari belajar kebenaran firman Tuhan itu. Ketika sungguh-sungguh hatinya dibuka untuk kebenaran firman Tuhan, dan kemudian hidupnya dirubah. Ya. Jadi, saudaraku, ketika kita berkata bahwa saya dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mesti suka yang namanya firman Tuhan. Ya. Bahwa Alkitab atau firman Tuhan menjadi kesukaan, bahkan menjadi prioritas seseorang yang hidupnya dipimpin dan telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika saudara berkata bahwa siapa yang bisa berbahasa roh, kemudian berkata, wah, dia penuh dengan Roh Kudus. Siapa yang bisa melakukan musisat, oh, dia penuh dengan Roh Kudus. Tidak selalu seperti itu, saudara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus sejati atau sepenuhnya adalah bukan hanya bicara tentang hal supranatural, tetapi kehidupan pribadinya juga dirubah. Dan perubahan itu akan terjadi ketika apa? Ketika kita mulai sungguh-sungguh membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau kita boleh jujur, saudara, ya, kalau mungkin kemudian misal kalau mungkin kita boleh ibadah bersama-sama, apalagi di tempat kita banyak gereja ya. Kalau kemudian di jam yang sama kita ada ibadah biasa, kemudian tetangga gereja kita bikin ibadah spesial, mendatangkan artis. Wah, ya, saya pikir gereja itu bisa penuh ya. Nah, gereja-gereja itu seperti itu, saudara. Mungkin mereka lebih suka melihat mungkin kesaksian orang-orang yang disembuhkan sakit atau orang-orang yang naik turun surga, saudaraku. Kesaksian-kesaksian seperti itu kita senang sekali dengar sebenarnya. Tapi ketika bicara tentang bagaimana kita datang ke gereja, kemudian pendalaman Alkitab, persekutuan, saudara, wah, itu malas sekali. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya itu akan terus ditarik, haus akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, makanya ketika saudara mungkin banyak orang yang bicara hal-hal rohani atau mungkin di media sosial status rohani, saudara ya,
atau saudara bicara tentang hal-hal yang pokoknya rohani lah, suka teman Tuhan, saudara, belum tentu itu orang-orang yang mungkin dipenuhi Roh Kudus. Tandanya apa, saudara? Buah pertobatan itu, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, saya masih menyimpan sebuah WhatsApp yang saya pikir sampai hari ini kok nggak tahu mengganggu saya, tapi ini jadi pelajaran buat kita, saudara. Satu sisi dalam beberapa waktu dia posting itu bersyukur kepada Tuhan, firman Tuhan, kemudian mulai muncul itu kata-kata binatang-binatang, ragunan segala macam itu keluar, itu yang dilapo-lapo semuanya keluar, saudara. Ya. Wah, bayangin di kesempatan yang sama itu di menit-menit yang sama bisa begitu, saudara. Nah, Bapak saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus ini bukan bicara tentang sesuatu yang orang kelihatan sikap-sikap rohani, tetapi tindakan-tindakannya itu. Apakah menjadi berkat, saudara? Apakah sungguh-sungguh ketika kita datang orang senang dengan kita, dengan kehadiran kita, karena kita memberikan dampak yang baik kepada lingkungan kita, komunitas kita. Ini yang dilakukan oleh orang-orang jemaat ulama, saudara. Ya. Mungkin sekarang orang sibuk ketika dipenuhi Roh Kudus, wah rindu kejar itu bagaimana mereka mengalami hal yang supranatural. Apalagi hari-hari ini, saudara, ya, pandemi wabah ini munculan tuh. Nubuat-nubuatan, nubuat akhir zaman, segala macam yang rohani. Saudara tahu ini jemaat ulama kayaknya nggak begitu amat, saudara, ya. Biasa saja. Judul yang ditulis oleh Lukas, saudara, ya, di dalam Kisah Para Rasul ini, yang ditonjolkan ketika orang-orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan hanya bicara soal hal yang supranatural, tetapi sikap-sikap perubahan hidup jemaat mula-mula ini juga ditekankan di sana. Wah, ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita melihat diri kita, ya, kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai malas, ya. Hari-hari ini saudara kita tahu bahwa saya tahu, ya, jemaat kita sendiri ketika kita mengadakan ibadah tengah minggu virtual itu. Tadi pagi saya juga berdoa, saudara. Ada orang-orang tertentu yang memang terpaksa tidak bisa ikut karena fasilitas. Mungkin karena kuotanya yang terbatas, karena handphonenya yang tidak support dengan aplikasi Zoom yang kita pakai, saudara. Wah, itu sangat menyayangkan. Padahal mungkin hatinya rindu, saudara. Kita mau ibadah di gereja, saudara, tetap belum bisa, ya, belum boleh, saudara. Ya. Nah, ada orang-orang tertentu, saudara, ya, mungkin dengan kesadarannya dia punya kemampuan, punya kesempatan menghindar, saudara. Ini sesuatu yang saya pikir sudah tidak ada ibadah, kemudian kita ada kesempatan ibadah tetapi tidak mau belajar, saudara. Ini bagaimana hidupnya akan mengalami sebuah perubahan? Bagaimana dia menunjukkan bahwa dia dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus? Karena tidak ada hatinya kerinduan untuk rindu bersama-sama belajar. Sudah tahu kata ketekunan atau proskatero tadi, saudara, bicara tentang bagaimana mereka bersatu hati, berkumpul bersama-sama setiap saat, setiap waktu, bicara tentang firman Tuhan. Rasul-rasul pada waktu itu mengajar tentang hukum Taurat, saudara, dia kemudian dihubungkan dengan kedatangan Tuhan Yesus ketika lahir, mati, kemudian disalib, saudaraku, bangkit. Mereka senang sekali dengan hal itu. Oleh karena itu mereka mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Ya. Itu tadi, saudara, yang pertama, ketika bicara tentang dipenuhi Roh Kudus, ada aspek yang lain selain supranatural. Mereka rindu sekali pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara, mereka mempunyai persekutuan dengan sesama. Ya, persekutuan. Dikatakan, saudaraku, bahwa mereka bertekun, ya, dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Persekutuan itu akar katanya apa? Kutu atau sekutu, saudara? Sekutu, ya. Tapi dalam bahasa Yunani itu menarik, saudara, ya. Kata kita tahu, ya, koinonia, apa? Koinonia, ya. Persekutuan. Ini bukan hanya bicara, saudara, kumpul-kumpul, kemudian atau bahkan bukan hanya bicara kumpul-kumpul di gereja, kemudian berdoa, memuji Tuhan.
Koinonia tidak sekedar itu, saudara. Ya. Koinonia bukan sekedar itu. Ya. Kemudian kalau kita baca di ayat 44, saudara, itu ada Kisah Para Rasul 2 ayat 44, ada dikatakan begini ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini kata yang sama, koina, koinonia. Ini akar kata yang sama. Jadi sebenarnya kata koinonia ini bukan hanya kumpul-kumpul, saudara, tetapi ini bicara tentang setiap orang itu mengambil bagian masing-masing. Misal, kalau Bapak Ibu pernah ikut kerja bakti, semua orang itu kerja di sana. Datang, kemudian ada yang bawa sapi, cangkul, semuanya kerja. Yang paling petantang-petenteng paling RT-nya, saudara, atau RW-nya. Ya. Tapi kalau kita lihat orang-orang kerja bakti, semuanya ikut di situ, semuanya ambil bagian. Nah, kata koinonia, saudara, persekutuan ini bicara tentang ketika mereka berkumpul, mereka juga memberi diri, saudara, ambil bagian dalam segala sesuatu. Buktinya apa, saudara? Kalau saudara baca dalam ayat 44 sampai dengan 46 di pasal 2 Kisah Para Rasul ini, saudara, dikatakan begini ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka kepunyaan bersama. Ya. Dan kemudian saudara, bahkan dikatakan ada yang menjual harta miliknya lalu dibagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bukan hanya itu, saudara, ya. Kemudian mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Jadi semuanya ikut ambil bagian. Itu namanya persekutuan. Orang bisa saja bersama-sama. Kalau Bapak Ibu di pasar itu mereka bersama-sama jualan, tapi mikirin diri sendiri, ya. Sama-sama. Tapi dikatakan yang dimaksud persekutuan ini bukan seperti itu. Ketika kita dikumpulkan jadi satu, saudara, kita ikut ambil bagian masing-masing. Jadi begini, saudara, ya. Ketika kita semakin dipenuhi Roh Kudus, kita ini akan semakin mempunyai hati kepada sesama. Ketika kita semakin dipenuhi Roh Kudus, semakin kita mempunyai hati untuk sesama. Saya kira tidak mudah pada waktu itu, saudara, ya. Kalau jemaat-jemaat mula kemudian kita contoh, kita teladankan di hari-hari ini, waduh, bagaimana mereka bisa menjual dengan pengorbanan, dijual barang-barang miliknya, dibagikan kepada siapa yang memerlukan, saudara. Ini bukan menjual harta semuanya sampai habis, bukan. Yang di sana, saudara, yang di Kisah Para Rasul, bukan, ya. Karena rumahnya mereka masih ada. Rumahnya masih ada, ya. Buktinya mereka masih bergilir di rumah masing-masing. Nah, saudara, isi dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika, jangan berpikir, saudara, ya, ketika kita melihat ada orang-orang yang mungkin bisa berbahasa roh segala macam, keperluan Roh Kudus yang sejati seperti itu. Semakin kita manusiawi, maksudnya, ya, melihat sesama, melihat orang yang membutuhkan. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa belajar untuk memahami bagaimana dipenuhi Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu perhatikan, ya, atau saya tidak menghakimi. Ada orang-orang tertentu mungkin hamba Tuhan yang luar biasa, ya, yang terkenal, ya. Semakin mereka di atas, saudara, ya, bukan menunjukkan semakin manusiawi, malah semakin duniawi, ya. Mobilnya, mungkin rumahnya, barang-barangnya terkenal, saudara, ya. Dengan diklaim, wah ini berkat Tuhan, berkat Tuhan. Ini sangat berbeda sekali dengan pola jemaat mula-mula pada waktu itu. Ketika mereka diberi Roh Kudus, apa yang mereka punya itu dibagikan dalam pelayanan, dalam persekutuan orang-orang yang membutuhkan, saudara. Kalau sekarang enggak, saudara, ya. Ketika orang merasa bahwa semakin dipakai Tuhan, semakin diberkati, malah itu dipakai sebuah kesempatan untuk mungkin pamer rohaninya dengan berkat-berkatnya itu, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Kalau kita perhatikan pola jemaat mula-mula, bagaimana mereka memperhatikan satu dengan yang lain, menunjukkan sikap yang semakin manusia, mau menolong sesama. Oleh karena itu, saudara, hari-hari ini kita sekeliling kita, ya, dengan wabah seperti ini, kita
boleh dikatakan kita sedang diuji juga. Bagaimana supaya kita tidak mementingkan diri sendiri. Sikap-sikap tindakan ini sangat diperhatikan, sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan begini. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini bicara tentang apa? Ada orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk membantu, untuk menolong. Tapi karena dia tidak mempunyai keinginan untuk melakukan hal itu. Padahal ada kesempatan, ada kemampuan. Tapi kalau dia tidak mau melakukannya, kita berkata ia berdosa. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kalau Bapak Ibu baca di dalam Galatia, saudaraku ya, ada dikatakan perbuatan daging. Ada salah satu di sana disebutkan kepentingan diri sendiri. Saudara, kepentingan diri sendiri ini disejajarkan dengan apa? Dengan perjamulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sehingga dari hati ini disejajarkan dengan hal itu. Orang mungkin tidak pemabuk, tidak penjudi, tidak pembunuh, tidak perampok, tidak mencuri, saudara. Tapi orang mementingkan diri sendiri. Alkitab berkata ini perbuatan daging dan tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ini sangat jauh berbeda sekali, saudara. Ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu Galatia juga mengatakan bahwa ketika orang dipimpin oleh Roh Kudus, buah Roh Kudus itu bicara tentang kemurahan hati, saudara, kebaikan, tindakan-tindakan yang menjadi berkat. Nah, oleh sebab itu hari ini kita kembali diingatkan, saudara, terus senantiasa melihat aspek-aspek seperti ini. Kita boleh bangga mungkin Bapak Ibu punya karunia, bahasa roh, nubuat, musisa, apapun itu. Tetapi ketika bicara tentang karakter saudaraku dan kemudian saudara masih lemah di situ, wah, kita mesti terus belajar berjuang mengandalkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, memang di dalam persekutuan ini selalu ada saja, saudara. Tapi ini orang-orang yang kuantitikan kepada kita. Ini menjadi objek kasih kita, kemurahan kita, kesabaran kita, saudara. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kemudian jemaat mulai diberkati oleh Tuhan? Salah satu berkatnya adalah, kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat-ayat selanjutnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 4, ayat 47 ya, saudara. Karena dikatakan di sana dikatakan dan mereka disukai semua orang. Mereka ini disukai semua orang. Karena apa? Karena sikapnya, karena kebaikannya. Dan apa-apa yang mereka lakukan sebenarnya bicara tentang apa? Tentang dorongan Roh Kudus di dalam hidup. Kita punya Roh Kudus juga sebagai orang-orang percaya. Tetapi persoalannya saudara, kita seringkali mengabaikan kata-kata Roh Kudus di dalam hidup kita, tentang sikap-sikap, tentang tindakan-tindakan. Kemudian kita bertahan dengan hidup kita, merasa kita nyaman dengan keadaan kita, saudaraku, toh juga baik-baik saja. Nah, ini orang-orang yang mementingkan diri sendiri, ya. Tidak punya empati dengan yang lain, saudara. Nah, sekali lagi, saudaraku, melalui peringatan Pentakosta pada hari ini, saudara, saya mengajak kita semua untuk senantiasa melihat aspek dalam penuh Roh Kudus, bukan bicara soal supranatural atau hal-hal yang ajaib, tetapi sikap hidup kita. Ya. Jadi kalau boleh saya katakan begini, saudara, Tuhan ini begitu rindu bekerja melalui hidup kita agar Kristus itu nyata dalam kehidupan. Ya, kita ini tidak punya kemampuan sebenarnya untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Oleh karena itu, saudaraku, saya percaya Lukas ketika menulis tentang jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul ini, saudaraku, dia melihat sebuah kehidupan yang begitu berbeda dengan sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Ya karena Roh Kudus. Ketika mereka berserah kepada Roh Kudus, kemudian menyerahkan, mendedikasikan hidupnya kepada pimpinan firman Tuhan dan Roh Kudus itu, mereka mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Dan melalui hidup mereka, saudaraku, dikatakan bukan hanya mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saya berdoa Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita menyadari hal itu, betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan rindu memakai kita lebih lagi untuk menyatakan Tuhan
di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah pergi berbicara. Roh Kudus mengingatkan kami dalam kami mengikuti Tuhan. Khususnya hari ini kami boleh memperingati hari Pentakosta Tuhan. Kau sudah hadir di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami senantiasa seringkali mengabaikan pimpinan-Mu, kehendak Tuhan. Kami lebih memilih kehidupan, kesenangan, kedagingan kami, sehingga ada banyak hal di dalam kehidupan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini kami boleh kembali diingatkan Tuhan. Ada aspek yang penting di dalam kehidupan kami. Ketika bicara tentang Engkau, tentang kuasa Roh Kudus itu, perubahan hidup kami. Kami rindu kami mengalami sebuah perubahan hidup yang semakin hari semakin berkenan dan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, materikan apa yang kami dengar. Sekali lagi kami mohon Roh Kudus tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita naikkan doa syukur kita pada pagi hari ini. Kita persatukan hati kita untuk kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau masih memelihara kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan ya Bapa, sehingga kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami tahu sebelum kami menaikkan ya Tuhan, Kau terlebih mengetahui apa yang menjadi isi hati kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani di tempat ini ya Bapa, baik pemusik, pemuji, bahkan anak-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Kau urapi, biarlah kami semakin hari ya Tuhan boleh memberikan pelayanan yang terbaik untuk tempat pelayanan tempat ini Bapa. Kau berkati kesehatan, Kau berikan kekuatan Tuhan, terlebih Kau memberikan kerinduan dan kesatuan hati untuk kami boleh bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga buat pagi ini kami berdoa juga untuk jemaat yang tabat ini. Engkau pakai lagi ya Tuhan, lebih luar biasa ya Tuhan. Kami rindu, kami boleh memiliki hati ya Tuhan yang selalu haus ya Tuhan, yang selalu rindu untuk membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Engkau ya Tuhan. Kau berkati kami sebagai keluarga gembala tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh semakin hari memberikan pelayanan terbaik. Kami juga berdoa untuk para majelis kami ya Tuhan. Kau berkati Bapak Panjaitan beserta keluarga ya Tuhan, berkati kesehatannya, berkati apapun yang mereka kerjakan, baik anak dan cucunya ya Tuhan. Kau berkati Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga Ibu Revina ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari Kau menolong ya Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna. Kau berkati keluarga besar ini ya Bapak, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau berkati pekerjaan anak-anaknya ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, bela ya Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan ya Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Lasmi ya Bapak, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, kiranya Kau menolong, Kau membuat berhasil ya Tuhan. Kami rindu setiap majelis-majelis yang kami yang ada tempat ini ya Tuhan, boleh bersatu hati ya Tuhan, memikirkan pekerjaan-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang lain ya Bapak, yang mungkin saat ini sakit. Oh Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan ya Tuhan, Kau memulihkan dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya jamahan-Mu, kuasa-Mu, darah-Mu Yesus, Engkau yang memulihkan setiap kami ya Tuhan. Baik kami yang lemah iman, kami rindu kami boleh kembali bersama-sama ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kau berkati pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo ya Tuhan, beserta jajarannya. Kami serahkan di dalam tangan-Mu pada saat ini ya Tuhan, menghadapi situasi yang tidak mengenakan ya Tuhan, tapi kami percaya Kau memberikan hikmat kepada beliau ya Tuhan untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan. Kau menolong dalam segala kesulitan ya Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu ya Tuhan, agar bisa membuka jalan ya Tuhan dan memperhatikan rakyatnya ya Bapak. Juga Kau berkati pemerintahan kami ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami percaya Engkau yang menolong setiap apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, setiap keputusan apapun yang mereka ambil ya Tuhan. Mari Engkau Tuhan campur tangan. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Ini kerinduan dan doa kami yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih sukacita ya Tuhan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, khususnya
untuk jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, Kau perhatikan segala sesuatu yang kami lakukan ya Tuhan hari-hari ini ya Bapak, biarlah boleh berkenan kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami rindu virus dan wabah ini segera berlalu ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali bersama-sama dan kami boleh bersama-sama ibadah di gereja ya Bapak. Terima kasih Bapak, di doa dan kerinduan kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur kita boleh melakukan ibadah pada kesempatan kali ini, dan kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan terima kasih. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pemeliharaan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Amin. I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I've searched many years on end. There was none that my soul could depend.
presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name